Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Dika Purnadi Permana. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang kaitan makhluk hidup dengan gelombang elektromagnetik. Baik, yang pertama-tama di sini saya akan membahas tentang manfaat dari gelombang elektromagnetik. Silakan disimak. Gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio digunakan dalam sistem komunikasi jarak jauh tanpa menggunakan kawat penghantar. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang radio yang memiliki frekuensi yang paling tinggi, yaitu 3 GHz. Gelombang mikro memiliki sifat apabila diserap oleh suatu benda, maka akan menimbulkan efek panas. Sifat inilah yang dimanfaatkan dalam microwave oven yang digunakan untuk memanaskan makanan. Sehingga makanan akan menyerap radiasi dari microwave sehingga menjadi panas dalam waktu yang sangat cepat. Gelombang mikro juga dimanfaatkan dalam dunia penerbangan, yaitu pada pesawat radar. Gelombang mikro juga memiliki manfaat lain seperti untuk menganalisa struktur atomik dan molekul, untuk mengukur kedalaman laut, dan digunakan pada rangkaian televisi. Yang ketiga, ada sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu untuk fotografi pemetaan sumber daya alam, karena sinar inframerah ini dapat menembus kabut dan awan yang tebal sekaligus. Digunakan untuk fotografi diagnosa penyakit, mengeringkan cat kendaraan dengan cepat, dan pada bidang militer dibuat teropong dengan inframerah guna untuk melihat di tempat yang gelap atau berkabut, sehingga memudahkan pasukan militer untuk mengintai. Dan digunakan pada remote control televisi. Yang keempat, ada sinar tampak. Sinar tampak adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata telanjang manusia, yang memiliki manfaat antara lain: yang pertama, membantu penglihatan manusia; yang kedua, sebagai lampu senter; yang ketiga, digunakan sebagai sinar laser pada serat optik. Yang kelima, ada sinar ultraviolet. Sumber utama yang menghasilkan sinar ultraviolet adalah matahari. Matahari memancarkan sinar ultraviolet. Lapisan ozon yang paling atas memiliki peran menyerap sinar ultraviolet dan meneruskan sinar ultraviolet yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia di bumi. Manfaat dari sinar ultraviolet antara lain: yang pertama itu untuk berguna bagi fotosintesis untuk tumbuhan; yang kedua, membantu pembentukan vitamin D pada manusia; yang ketiga, dengan menggunakan peralatan khusus, sinar ultraviolet dapat dimanfaatkan untuk membunuh kuman penyakit; dan yang terakhir, untuk memeriksa keaslian tanda tangan, biasanya dimanfaatkan pada perbankan atau oleh bank. Yang keenam, ada sinar X. Dalam bidang kesehatan, dimanfaatkan untuk melihat kondisi tubuh bagian dalam seperti jantung, tulang, dan paru-paru. Yang kedua, digunakan untuk analisa struktur bahan atau kristal. Yang ketiga, digunakan untuk melihat cacat pada logam. Dan yang terakhir, digunakan untuk memeriksa barang yang biasanya dilakukan pada bandara. Yang ketujuh, ada sinar gamma. Manfaat dari sinar gamma antara lain: dimanfaatkan dalam dunia kesehatan, yaitu untuk terapi kanker; dan yang kedua, untuk mensterilkan peralatan rumah sakit; dan yang ketiga, untuk mensterilkan makanan kaleng; dan dalam pertanian digunakan untuk membuat bibit unggul; dan yang terakhir, untuk mengurangi populasi hama. Tadi kita sudah membahas manfaat dari gelombang elektromagnetik. Sekarang kita akan membahas tentang dampak-dampaknya. Radiasi elektromagnetik ini memiliki dampak seperti: pertama, sinar UVB yang memapar kulit manusia secara terus-menerus dapat menyebabkan kanker kulit. Yang kedua, radiasi HP yang dapat merusak otak. Yang ketiga, membuat penuaan dini, flek hitam yang disebabkan oleh sinar UV atau ultraviolet. Dan sinar X yang dapat menyebabkan kerusakan sel apabila digunakan secara terus-menerus. Dan yang terakhir, sinar gamma dapat menyebabkan kemandulan. Nah, itu adalah merupakan contoh dampak-dampak dari radiasi dari gelombang elektromagnetik. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kalimat maupun kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.